Ya, yang mengagetkan kita semua, ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kementerian Kemendikbudristek ya, periode 2019 sampai dengan 2022. Kalau kita mengutip pernyataan dari Nadiem masih bersikeras, ia menyatakan kebenaran akan terungkap. Sebenarnya seperti apa mengenai kasus ini kita akan bahas lebih dalam dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Jejen Musfah, pengamat pendidikan UIN Jakarta. Selamat pagi, Mas Jejen. Pagi, sehat ya. Kemudian ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Bang Saur, selamat pagi. Pagi, Mbak Rati. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Saya mau ke Bang Saur dulu. Bang Saur ini, ya walaupun kita tahu beberapa kali juga sudah Nadiem namanya terseret-seret kasus ini. Dan akhirnya Kejaksaan Agung juga menetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Walaupun kita nggak tahu aliran dananya seperti apa, belum tahu juga tindak pidananya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda melihat kasus ini, sebenarnya bagaimana sih Bang? Saya terus terang secara pribadi, salah satu startup kita orang hebat itu kan Nadiem ya. Kemudian dia harus tersandung kasus ini. Saya secara pribadi dulu Mbak Rati sama Reza waktu dia mau menerima menteri pendidikan, saya bertanya-tanya juga. Karena sudah rahasia umum misalnya katakanlah Pak Mahfud bilang sistem kita itu korup gitu loh ya. Jadi saya di satu sisi sangat prihatin tapi juga sekaligus mengapresiasi kejaksaan tentang komitmen mereka yang tidak tidak pandang bulu dan juga apresiasi tentu kepada semua para penegak hukum dan juga pemerintah. Nah, kalau kita lihat menganalisis dari hukumnya kan tentu pasti kejaksaan ini nggak main-main. Sudah ada buktinya pasti. Sudah ada cukup bukti, jadi saksi 120, ahli macam-macam dan juga tentu ini menyangkut kasus besar 1,98 triliun. Hampir 2T. Hampir 2T menyangkut pendidikan kita loh ya. Menyangkut tadinya pendidikan kita yang ada di katakanlah daerah-daerah tertinggal, terluar, terpencil gitu ya. Cuman yang menarik waktu Reza dan Rati waktu dia nggak lakukan konferensi pers. Ada satu kalimat yang menyentuh saya dari Nadiem. Apa itu Bang? Dia bilang begini, yang saya paling selama ini betul-betul katakanlah tekankan dalam hidup soal kejujuran. Coba di sisi lain dia baru saja dilonceng sebagai seorang tersangka. Tapi disclaimer loh, itu kelihatan dia serius, saya jujur. Nah maksud saya begini, karena ini uang besar, mengapa dia katakanlah sampai ngomong begitu? Nah karena konstruksi pasal ini kan ada pasal 2, pasal 3, kalau pasal 2 kerugian negara, kalau pasal 3 kesalahan wewenang, pasal 18 itu adalah mengembalikan negara, tapi ada pasal 55. Misalnya begini, penyidik juga harus betul-betul transparan, misalnya apakah kasus ini sampai kepada Nadiem? Atau justru? Misalnya ini menyangkutkan kalau kita lihat ini kan program nasional. Misalnya yang paling sederhana, misalnya dari konstruksi hukum, Mbak Rati. Siapa provider PT Jirex ini misalnya? Ya kan, mengapa misalnya PT ini, apakah misalnya katakanlah tendernya sudah benar? Atau jangan-jangan, ya ini kan pertanyaan standar sebagai seorang katakan analis hukum. Mengapa misalnya Nadiem mengatakan jujur, apakah jangan-jangan dia ada aktor-aktor lain lagi yang lebih tinggi dari dia, sehingga program ini tetap jalan, padahal kalau menurut penyidik katanya sudah ada pada saat itu Chromebook ini tidak cocok dengan karakter daripada Indonesia. Nanti mungkin Mas Jejen lebih ini. Nah oleh karena itu saya kira karena ada pesan yang sangat serius dari kasus ini, kita tidak mau juga kemudian ada orang kemudian taruhkan reputasinya dia, karena waktu itu kan kontroversi ini soal Nadiem. Dia anak-anak milenial, lulusan Harvard, tapi toh akhirnya kalau dia nasibnya seperti ini kan nggak fair juga. Nah oleh karena itu kita dorong betul nih teman-teman penyidik ini, Kejaksaan Agung, harus mengusut tuntas. Karena tersangkanya baru 5 orang, 4 dari kementerian, 1 konsultan. Begitu. Nah, belum ada masih konsultan, tapi misalnya kan biasanya yang namanya kasnya kata korupsi itu adalah di pengadaan. Nah itu yang harus dituntaskan. Yang paling sederhana saya bantu misalnya clue-nya.
PT Jirex ini siapa pemilik? Pasti ini pengusaha besar. Siapa pengusaha besar? Apakah yang sering bersinergis antara pengusaha dan dengan penguasa? Itu kan dalam karakter kita berarti kan banyak itu, Reja. Itu yang saya kira harus didalami, sehingga kalau kita bicara soal Nadiem, ada pesan bahwa harus ada esensi keadilan kepada kita semua, karena uang yang dirampok itu adalah uang anak-anak kita yang mau belajar waktu COVID. Dan Barati. Bang, salah satu highlightnya kan adalah pembentukan grup WhatsApp sebelum Nadiem resmi menjadi menteri. Sempat dibahas di sana. Apakah ini program Chromebook ini juga sudah titipan dari kementerian? Nah itu dia kan, jangan-jangan yang kita bilang. Kok tiba-tiba belum menterinya ini sudah ada grup WhatsApp? Ya toh kan. Nah siapa yang membuat grup WhatsApp? Yang pasti kan bukan Nadiem. Orang Nadiem waktu itu belum dia jadi menteri. Belum dilantik dia waktu jadi menteri. Bagaimana orang sudah ada grup tapi dia belum dilantik? Siapa yang membentuk grup ini? Siapa-siapa aja. Dan siapa aktor? Kalau itu kan biasanya dalam konteks hukum kan siapa aktor di belakang itu. Jadi saya sederhana kasih clue. Teman-teman kejaksaan saya kira tidak fair juga kalau sampai ini hanya kepada orang yang sebenarnya ada yang lebih besar harus bertanggung jawab, karena ini adalah isu korupsinya, Mbak Rati. Oke. Saya mau ke Mas Jejen, boleh gambarkan kepada kita sebenarnya penggunaan dari Chromebook ini seperti apa? Karena kan juga sebenarnya sudah banyak pro dan kontra di mana ini tidak sesuai dengan wilayah Indonesia, 3T dan lain sebagainya. Untuk dunia pendidikan apakah cukup efektif digunakan selama ini atau maksimal? Mbak Rati, Mas Reja, pintu masuk kejaksaan itu yang kita baca adalah betul. Kenapa misalnya menggunakan Chromebook atau Google, bukan Microsoft? Perbedaan OS ini, dua OS ini adalah di mana Chromebook hanya bisa workable pada saat ada internet, sementara Microsoft nggak ada internet, kita tetap bisa bekerja gitu. Nah, ini pertanyaan pintu masuk kejaksaan ke sana. Pilihan kepada Chromebook itulah yang nanti akan digali sepertinya pintu masuknya. Saya sendiri secara pribadi menggunakan Google, jadi harus selalu ada internet memang. Jadi ada problem yang juga menjadi alasan Nadiem kenapa Chromebook, karena dia tidak berbayar, hanya cukup beli sekali. Sementara Microsoft harus berbayar terus gitu. Itu juga alasan saya. Di Amerika, karena internet sudah ada di mana-mana, ini digunakan gitu Chromebook. Jadi bagi saya, Bang Saur, Mbak Rati, Mas Reja, bukan persoalan Chromebook atau Microsoftnya bagi saya. Tapi? Bagi saya lebih kepada apakah misalnya yang dipertanyakan oleh publik juga, harga yang dikeluarkan oleh kementerian itu logis. Masuk akal nggak nih? Masuk akal nggak? Katanya kan 10 juta. Kemudian diklarifikasi oleh Bang Nadiem, Mas Nadiem 6 juta. Kemudian netizen bilang, ini cuma 1,6 juta kalau di pasaran gitu. Nah saya kira problemnya di situ. Pilihannya pada Chromebook atau OS lain itu menjadi tidak masalah ketika variabel-variabel harga misalnya kan di situ. Saya kira yang dimaksud kerugian adalah di situ poinnya. Karena ini kan 1,1 juta Chromebook gitu. Lumayan signifikan sekali gitu. Jadi dalam konteks ini memang Chromebook bagi sekolah-sekolah yang internetnya tersedia, stabil, sampai saat ini Mbak, mereka masih digunakan. Dan kita tahu bahwa ujian nasional kita, asesmen nasional kita itu berbasis komputer. Artinya dia bekerja gitu. Jadi kita ingin ngasih tahu ke masyarakat bahwa ini bermanfaat bagi masyarakat, bagi sekolah, bagi siswa sepanjang ada internet. Pertanyaannya kalau Chromebook ini ditaruh di sekolah-sekolah di daerah-daerah yang 3T, ya ini nggak bisa bekerja. Ini mubazir, katakanlah demikian. Demikian Mbak Rati. Berarti mungkin bisa dilihat bahwa pemilihan antara Microsoft dan juga Google Chrome ini, pilihan Google Chrome dipilih karena seharusnya lebih terjangkau harganya. Dan juga bisa dinikmati oleh banyak karena harganya lebih murah, tidak perlu berbayar lagi begitu ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah perbedaan harganya tadi. Begitu. Tapi dalam segi pendidikan itu bisa digunakan sama saja. Sangat bisa digunakan dan payungnya begini, konteksnya ya. Konteks kebijakannya itu adalah di mana kita mengalami pandemi. Di mana kebijakannya adalah pembelajaran jarak jauh, PJJ. Sehingga
digitalisasi pendidikan, masuk tuh konteksnya tuh. Oh berarti kita harus kasih nih sekolah-sekolah laptop lah. Laptop, kita kasih laptop. Jadi konteksnya di sana. Jadi ini sebenarnya mulia, sangat kontekstual. Jadi kalau yang tidak ada internet 3T akhirnya gimana? Tetap dengan semula tidak menggunakan Chromebook ini? Tidak bekerja dia kalau tidak ada internet. Jadi pertanyaan berikutnya adalah berapa persen sekolah-sekolah yang tidak ada internet tapi diberi laptop sehingga ini tidak bisa bekerja, not workable gitu. Tapi dalam konteks pengadaan laptop dalam konteks saat itu saya sangat mendukung karena memang itulah yang dibutuhkan oleh sekolah. Oke, Mas Jejen, kalau saya mengutip ini ada pernyataan Nadiem seakan mengunci penggunaan Chromebook dengan memasukkan spesifikasinya dalam lampiran Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dan alokasi khusus fisik reguler bidang tahunan anggaran 2021. Dalam arti ini mengunci ini, berarti semua memang harus, mau daerah yang nggak bisa menggunakan, daerah yang bisa internet dan lain-lain, itu harus menggunakan Chromebook atau bagaimana? Implementasinya. Jadi ini bukan persoalan titik sekolah itu ada internet atau tidak ada. Ini spesifikasi bahwa laptop yang akan dibeli ini adalah Chromebook bukan yang lain. Nah di situ sekali lagi pintu masuk kejaksaan. Apakah pilihan terhadap Chromebook itu berbasis kajian ilmiah atau ada mens rea? Iya. Ada mens rea. Karena apa? Di Amerika dia workable, berhasil digunakan. Tapi di Indonesia tidak. Tetapi sebelum ke Indonesia. Tetapi di Malaysia sebelumnya itu gagal. Katakanlah ini antara Malaysia dengan Indonesia kan bertetangga. Dia apple to apple. Kalau di Malaysia sudah diketahui gagal, kenapa di Indonesia itu quote and quote diulangi, akan mengulangi kerja. Itulah yang kita baca dari kejaksaan mengejar itu. Kenapa sesuatu yang sudah gagal di Malaysia itu di Indonesia menjadi pilihan satu-satunya gitu, dikunci gitu. Gimana Bang Saur? Ya itu dia kan, yang pasti kan tadi nggak apple-apple kalau Indonesia Amerika untuk menggunakan Chromebook. Tapi yang paling tepat itu Malaysia. Karena sebenarnya kita tadi kan satu gitu loh. Di sana kerja, apalagi katakanlah pendidikan yang 3T tadi. Nah kalau saya bilang dalam konteks filosofi pendidikan jarak jauh ini justru itu kan yang paling utama. Kalau kita di Jakarta sih berarti kalau kita nggak punya akses ini terlalu banyak pengganti untuk menggantikan itu misalnya. Tetapi pertanyaannya tadi kenapa ini dikunci? Kenapa Pak Nadiem ngunci ini? Nah itu yang saya bilang. Apakah ada aktor yang kita bilang tadi grup WhatsApp dibilang Mbak Rati Tamareja tadi, yang tangan-tangan yang tidak terlihat gitu ya. Kenapa Nadiem betul-betul dia declare saya menjunjung soal kejujuran. Nah itu yang bilang. Yang kedua, kan sudah telanjang. Sekarang ini kan bisa kita searching berapa sih harga Chromebook yang model kayak begitu, nggak usah susah-susah lah. Kemudian berapa, kemudian kementerian memberikan harganya, sangat telanjang Rati. Netizen bilang 1 juta sekian. Iya. Nah kan itu kan gede banget itu dugaan korupsinya atau korupsinya karena dia sudah menjadi tersangka. Inilah menurut saya, karena ini kan soal peradaban Rati, maksud saya korupsi yang di Kementerian Pendidikan ini menurut saya kenapa kita tidak bisa maafkan. Karena kalau ini jaga sudah sudah runtuh, di mana ini simbol peradaban kita, kecerdasan kita supaya kita cerdas, ternyata instrumennya kemudian terjadi seperti ini, saya tidak melihat ini kejahatan yang biasa lagi. Tetapi ini adalah lambang soal bagaimana supaya anak-anak Indonesia cerdas, supaya anak-anak Indonesia pinter dan mereka bermoral runtuh, yaitu dengan dugaan korupsi ini. Gitu. Bang Saur, kalau kita mengutip pernyataan dari kuasa hukum Nadiem yang menyatakan ini kurang lebih sama dengan kasusnya Tom Lembong, tidak ada aliran dana ke Nadiem Makarim. Walaupun kita juga belum tahu ya kejaksaan sudah mengusut secara tuntas seperti apa. Tapi kalau Anda melihat berarti celahnya dari mana dulu nih Bang? Biar terlihat kalau memang Nadiem mengatakan saya nanti akan kebenaran terungkap, saya tidak menerima spesial pun dan lain sebagainya. Kalau kita lihat konstruksi pasal yang dituduhkan ada 2, pasal 2, ada pasal 3, ada pasal 18, ada pasal 55 ya KUHP. Nah barangkali, ini kan berarti kan kita ini bukan jaksa berarti, tapi mencoba untuk menganalisis secara hukumnya. Berarti kalau misalnya soal kerugian negara dari jumlah tadi itu udah sangat telanjang. Atau bisa juga pasal 3 itu menyalahgunakan wewenang. Mungkin saja Nadiem tidak dapat, kenapa dia bilang. Tetapi dia memperkaya orang lain.
memperkaya yang saya bilang tadi, perusahaan providernya itu. Kok bisa dijual 1, sekian juta masih mau dibeli gitu loh. Seorang yang Harvard ini yang pinter banget ini kenapa mau beli? Jangan-jangan itu yang saya bilang, pokoknya kamu tanda tangani. Nah ini yang saya bilang penyidik harus fair. Pasti ada intervensi dari pihak lain. Nggak, saya hanya bilang kan seorang Nadiem kan mengatakan dia menjunjung soal kejujuran. Jangan-jangan itu yang saya bilang. Coba didalami oleh penyidik. Biasanya kan yang paling kasus korupsi itu di pengadaan. Bagaimana tendernya? Mengapa yang tadi saya bilang perusahaan ini yang menang? Bagaimana tendernya itu? Siapa di balik itu? Sangat sederhana. Coba aja searching di Google. Siapa pemilik perusahaan? Siapa yang ini? Ya kan? Nah itu yang maksud saya. Supaya itu yang saya bilang. Jangan sampai anak-anak kita. Kan sering tadi saya diskusi sama dengan Mas Jejen. Sebelum kita live. Masalahnya begini. Menyetir Prof Mahfud. Seorang orang atau warga negara yang baik masuk kepada sistem yang rusak, kemudian semua rusak. Saya bilang nggak bisa juga itu menjadi alasan. Kalau memang katakanlah udah rusak, misalnya Nadiem masuk ke sana karena kehebatannya anak-anak muda, kemudian merubah. Atau kalau emang dia nggak sanggup, Mas Jejen, saya bilang dia give up. Bukan malah saya bilang dia ikut berkubang, tetapi kemudian dia korban, ada orang kemudian menari-nari di atas derita orang lain. Itu yang menurut saya tidak, dari segi aspek filosofi hukum, itu tidak adil. Salah satu bahasannya adalah pertemuan antara Nadiem dengan perwakilan dari Google Indonesia. Apa saja yang dibahas, mungkin kita akan bahas nanti usai jeda, tetap bersama kami.